mengendalikannya. Ya, jadi pendingin dalam reaktor sangat-sangat perlu untuk apa? Menghindari terjadinya overheat. Nah, dia kan tiba-tiba kalau misalnya tidak terkendali kan bisa langsung cepat sekali ya intinya apa kenaikan apa temperatur naiknya cepat sekali. Ya, bisa merusak semuanya bisa merusak, terjadi ledakan. Nah, ledakan di sini. Nah, ini pendingin yang perlu di sini pada suatu reaktor adalah pendinginan nih. Ya, jadi ada banyak pendinginan di sini. Ya, jadi yang paling penting pendinginnya adalah namanya batang kendali. Ya, batang kendali itu merupakan pendingin yang sangat-sangat perlu untuk apa supaya reaktor dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa? Ini karena ketika terjadi reaksi fisi di sini itu apa banyak neutron yang dihasilkan. Ya, ini contohnya saya kasih gambar ya. Hmm. Ini apa bagian dari ya, ini contoh kopi. Hmm. Oke. Eh, ini eh, ini nggak apa ada nggak ada yang ini ya saya stop dulu ya dari saya tuh nanti tuh. Nah, ya jelas ya. Nih, Jelas, Pak. ini ini kan reaksinya reaksi fisi ya. Nah, maksudnya gini maksudnya. Ini kita di sini kita ada ini kira-kira ada 5 ya. Hasilnya berapa nih? Buset. Ya, 6, 13. Dari 5 hasilnya 13. Ya, itu kan nanti berkembang lagi ya. Sampai kok ini kan ada baru 5 ya. Itu misalnya untuk apa reaksi fisi ini pembelahan ini bukan 5 tapi 500. Kebayang ya. Itu kan saling dia ketika netron dia akan berinteraksi dengan U35 lagi. Netron di sini dong U35 lagi. Ya, semua neutron yang dihasilkan oleh apa oleh reaksi fisi ini akan berinteraksi dengan neutron lagi atau berinteraksi dengan zat-zat yang lain di sini. Sehingga dengan demikian banyak sekali neutron yang dihasilkan. Nah, itulah yang dikendalikan oleh namanya batang kendali supaya dia tidak overheat. Ya, menyerap neutron kan ya. Nah, gitu maksudnya itu. Nah, ini nih. Nih, ini itulah kenapa reaksi fisi ini berbahaya kan? Karena berantai itu. Nah, ini. Karena sifatnya yang berantai. Nah, ya. Nah, oleh karena itu maka ini maka ini apa, dibuat harus betul-betul batangan air betul-betul apa dia menyerap artinya dia harus dingin ya. Dia kalau nggak ada dingin kalau nggak dingin dia artinya apa? Dia sama aja kan menyerap kan dia akan menyerap panas besar ya dihasilkan oleh apa oleh neutron di sini maka kalau dia tidak dingin maka apa dia akan panas tetap ya. Nah, untuk memadamkan reaktor atau memadamkan reaksi pembelahan ya. Tapi perlu ingat bahwa peluruhan tidak bisa dihentikan. Walaupun ada terjadi pembelahan, tidak terjadi pembelahan, dan tidak terjadi reaksi inti sini, tapi peluruhan tetap jalan gitu. Ya, ini kayak uranium ya, tetap kita misalnya lagi jalan ya, lagi apa, lagi running nih. Nah, ketika dia ada masalah, tentu barangkali bisa mengkat. Jadi apa reaksi inti di apa di cut ya, sehingga dia tidak terjadi reaksi inti kan. Nah, akibatnya apa? Itu berarti artinya ada penurunan secara drastis apa reaksi dalam apa reaktor di sini. Tapi perlu diketahui walaupun reaksinya berhenti, ya, tapi kita juga tahu bahwa itu peluruhan itu tidak akan berhenti. Jadi
baik uranium maupun zat-zat yang hasilkan dari perubahan itu dia tidak akan berhenti dari perubahan. Jadi nuklir-nuklir yang hasilkan pada reaksi inti ya dan uranium yang masih ada dalam reaksi inti itu dia tetap akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini masih apa? Masih kan neutron di sini. Neutron, ada yang proton, ada apa? Ya, gitu. Jadi oleh karena itu misalnya kita apa? Misalnya suatu reaktor yang sudah lama dan mau ditutup itu. Jadi dikendalikan batang kendali dan apa reaktor dikendalikan oleh batang kendali. Nah, kemudian apa neutron dia apa diputus, dipadamkan oleh batang kendali sehingga demikian tidak terjadi reaksi inti. Tapi yang perlu kita juga bahwa itu peluruhannya besar sekali. Pada apa? Terutama pada ini pada bahan bakarnya. Kemudian hasil yang apa nuklir nuklir yang dihasilkan oleh pada bahan bakar ya di nuklir yang dihasilkan pada bahan bakar itu dia juga akan luruh jadi apa energi yang dihasilkan pada peluruhan itu cukup besar ya kalau tidak dikendalikan maka dia menjalar kemana-mana ya belum tidak jadi apa tidak terjadi apa uh, ledakan tapi kan dibawa kemana-mana jadi apa radiasinya ini apa besar sekali ya karena uranium 235 itu yang itu sangat-sangat apa reaktif. Dia meluru cepat. Nah, meluru kemudian ada neutron juga kan ya. Dia juga akan bereaksi dengan yang lain. Jadi hasil neutron daripada program itu akan mengenai. Tapi tidak begitu besar. Tapi kalau didiamkan akan menyebar polusi, ya, akan menyebar radiasi di situ. Karena itu, maka walaupun dia apa ditutup, tetap ada yang mengendalikannya, tetap masih mengendalikannya. Ya, kira-kira sama 10 tahun lah, atau 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita umur 40 tahun, ya, sudah stop reaktor nuklirnya, tapi tenang-tenang aja. Ya, kita mesti pakai untuk ini menjaga supaya tidak apa, supaya tidak terjadi radiasi di luar. Dikendalikan untuk apa peluruhannya gitu. Ya, jadi maksudnya batang kendali juga selain pada dia menyerap neutron, ya, supaya tidak apa, supaya tidak blow up ya. Jadi dia apa dikendalikan neutron itu ada berapa? Misalnya mas ribu ya seribu. Jangan kan cepet kan misalnya dari fusi itu fusi itu cepat sekali perubahannya. Misalnya 100, misalnya satu jadi 50 jadi 2000 3000 cepat sekali perubahannya. Nah, itu misalnya kita punya 1000 tetap kita tekan 1000. Jadi serap tetap 1000 kita lepaskan di sini. Ya. Jadi tetap tetap apa keadaan konstan supaya tidak apa terjadi overheat. Nah, itu fungsinya otak kendali. Ya, ini besar sekali ininya apa kendalinya ini otak kendali ini reaktor. Ya, otak kendali. Besar sekali. Ya, dalamnya ada apa ya? Ada pendingin atau apa dan ada dua ya fungsinya ya. Pertama adalah untuk reaksi apa menyerap reaksi fisi pada apa pada uh, reaktor ya, besi pada uranium. Kemudian juga sebagai menghentikan reaksinya itu di pembelahan. Artinya apa? Terjadi pada apa? Pada reaksi inti. Ya. Nah, tapi perlu ketahui juga bahwa itu walaupun dia di-cut reaksi intinya, tapi apa nuklir tersebut misalnya pada uraniumnya akan tetap meluruh ya nggak bisa dicegah apapun juga nggak bisa dicegah tetap meluruh walaupun di tempat yang apa yang betul-betul apa tertutup tuh dia akan tetap meluruh ya walaupun dikasih apa dikasih pakai apa pakai timbal tetap meluruh tapi artinya di sekitar itu meluruh di dalamnya tetap meluruh ya sampai misalnya suatu saat ya kalau kita nggak ini ya dia keluar gitu ya. Tapi nggak banyak jadi keluar. Nah itu apa cukup bisa apa kalau kita ingin menutup suatu reaktor nuklir PLTN itu ya cukup beresiko ya. Artinya kita bukan sih nggak cuman nggak seperti misalnya kita untuk PLTA gitu ya. PLTA bisa tutup udah tutup semua alirannya turbina tutup semua udah habis nggak ada yang perlu di ini lagi. Jadi semua apa kerangka tutup turbina tutup semua di cut udah. Apakah ada radiasi? Nggak ada di situ. Ya, uap misalnya pada batu bara, pada air, pada angin, pada apa, pada solar cell.
nggak ada tuh. Ya, yang bahaya ada pada PLTN. Terus nunggu sama ya 10 sampai 20 tahun sampai betul-betul apa peluru yang dihasilkan, peluru yang dihasilkan itu tidak berbahaya. Baru tutup dan di biasanya di apa kalau mau diangkat semua. Jadi bahan bakarnya diambil, ya, diambil semua bahan bakarnya dan hasilnya diambil semua. Jadi reaktor itu betul kosong. Ini tidak ada lagi nuklir-nuklir yang ada di sana. Ya, semua kosong. Bahkan apa airnya juga nggak ada. Ya, untuk mediatornya nggak ada. Udah diambil semua, betul-betul dia kosong, free. Ya, nah itu stop semua. Tapi setelah 10 tahun sampai 20 tahun itu apa untuknya menghentikan suatu reaktor nuklir atau PLTN sini. Nah, ini, nah ini kalau sekarang kita lihat ada beberapa jenis reaktornya dengan pendinginnya ada yang gas, ada yang cair, ada yang padat. Nah, ini kalau gas disebut juga reaktor Magnox ya. Ini apa? Memakai grafit sebagai moderator gas CO2. Nah, ini pada apa? Ini terjadi pada eh, Chernobyl ya. Chernobyl sini. Grafit ya. Grafit dan gas CO2 sebagai pendingin. Kenapa demikian? Karena CO2 itu dalam keadaan padat sampai min 40. Jadi CO2 padat. Jadi gas CO2 dulu dipadatkan. Dia kan dingin banget tuh. Ya, artinya apa? Dia bisa sebagai pendinginan apa moderatornya adalah grafik pendinginnya. CO2 ada moderator. Jadi dengan demikian dia bisa apa dibentangkan lagi dia bisa menyerap neutron dengan besar ya. Nah, yang masalah di sini adalah ketika terjadi CO2-nya apa apa mencair dan apa dan tidak ya dan tidak tepatnya tidak turun lagi. Jadi makin makin naik. Nah, lalu grafitnya masalah juga. Grafitnya dia ada masalah di grafit. Kalau CO2 kan nggak ada masalah ya. CO2 sih nggak ada masalah. Nggak masalah grafit moderatornya. Karena grafitnya bisa aja apa ada masalah, bisa aja grafitnya itu apa sudah patah, ada yang patah, ada yang rusak atau apa nah itu patah. Ya kalau misalnya CO2 sih itu tetap nggak ada masalah. Ya, karena dia apa dia dalam gas ya kan. Kalau misalnya apa ya masalah grafit bisa jadi dia tidak menyerap apa CO2 kan. Artinya dia artinya ada kendala di sini seperti apa di grafit. Tapi ketika ada neutron menyerap neutronnya panas sih ya. Overheating itu tidak bisa mengendalikan dan dia tidak bisa mengendalikan eh, apa panas yang dihasilkan oleh neutron di sini. Walaupun ada CO2, bisa jadi dia apa terjadi halangan ya. Yang bilang CO2 tidak bisa masuk ke sana. Itu bisa jadi. Jadi ini apa yang biasa terjadi di apa di negara-negara timur ya sebagai apa sebagai pendinginnya uranium ya 235 ini pada Chernobyl kemarin yang waktu apa waktu yang terjadi uh, ledakan ya pada Chernobyl tahun 80-an ya. Nah, itu tidak disiarkan ya karena apa? Karena di Soviet dulu kan beritanya kan sangat-sangat itu betul dijaga betul ketat beritanya. Nah, Chernobyl kan di Ukraina ya. Ukraina. Nah, ini kalau kita lihat ini kan nih gasnya. Ya, gasnya ini nih gas CO2 sih. Ini bahan bakar. Nah, ketika panasnya ini apa sama gas ini diterima oleh gas. Nah, ini kemudian ada masuk ini mau turbin ya. Ini apa untuk hasil dari apa dari gas ini ya, bahan bakar sini. Nah, ini masuk sini. Nah, ini dikendalikan oleh ini. Ya. Jadi panas misalnya apa energi yang dihasilkan kan besar sekali kan ya. Ya. Nah, kenapa nggak langsung ke apa ke turbin? Ya, karena saya katakan tadi kan bahwa itu em, akan tidak bisa dikendalikan karena dia berupa uap, berupa apa? Berupa gas. Ini kan kalau misalnya uap air beda, ya lebih konstan ya uap air. Ya karena udah tidak bisa dikembangkan lagi kan. Kalau yang penting kalau misalnya yang masalah adalah ketika dia apa langsung ke pompa atau apa. Itu eh,
tidak ya, tidak apa tidak apa tidak begitu efisien. Kenapa? Karena itu apa panasnya sekarang itu kan tidak tidak apa tidak ada yang tidak kontinu ya. Nah, itu dibuat kontinu dengan menggunakan apa turbin. Ada yang menggunakan apa uh, generator yang menghasilkan panas ya. Nah, dia menggunakan turbin. Ya. Generator artinya menghasilkan suatu listrik di situ. Ya itu, ini untuk suatu reak pendingin ya, jenis pendingin dari gas ini. Ya, gas. Nah, ini air. Nah, air. Nah, kalau air ya ini kita bisa lihat di mana. Yang Triga 2000 ya di apa pada di Batan ya. Sekarang Brin tuh. Nah, mungkin karena nggak tahu diganti lagi bukan Brin karena ada beda beda apa beda badannya ada beda strukturnya tuh nggak tahu apa beda strukturnya sih nggak apa karena lagi dalam dalam rangka penggodokan ya tentang Brin itu mau dikemanakan gitu. Adakah perubahan dalam BRIN itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas ketika apa di reaktor di Batan, anggapnya kita Batan nih, Batan itu dia 32000 tuh udah teknologi yang masih tahun 60-an 70-an ya. Jadi udah lama saya teknologinya. Nah, dia ini ya apa sebagai ini reaktornya dari bejana, ya, bejana. Jadi apa kayak tangki ya tangki saat dia isi air biasa biasa. Nah, apa bahan bakarnya? Uranium 235. Ya, artinya apa? Energi yang dihasilkan tidak besar. Kalau pakai apa? Pakai D2O, misalnya pakai yang apa yang sebagai moderatornya itu wah apalagi misalnya pakai grafit apa itu besar sekali energi yang dihasilkan ya maka digunakan air mendidih air biasa supaya neutron yang dihasilkan itu walaupun ada tapi tidak apa tidak akan baik dihalangi akan diperlambat gitu ya dengan air biasa. Kalau misalnya pada grafit kan nggak ada ya, artinya besar sekali ya sih kalau di sini. Nah, kalau misalnya pada grafit kan dia besar ya, misalnya dalam 1000 ya, bisa 1000 masuk 1000 neutron ke mediator sini. Kalau air dia akan banyak hilang, benar terhambat. Kenapa? Karena air ada di H2O, tidak ada neutron di situ. Ya, neutronnya tidak ada, yang ada proton saja di sini. Ya, ada proton. Dengan demikian maka apa dia agak terhambat gitu ya neutronnya dihambat oleh air resiko ya dan demikian maka akan mengurangi energi dari ketika misalnya neutron yang apa misalnya pakai D2O minus 100 dia mungkin cuma tinggal 50 artinya apa dia energi yang dihasilkan oleh apa oleh reaktor itu tidak begitu besar. Kenapa tidak begitu besar? Karena kita kan tidak apa bukan PLTN, bukan atau reaktor yang komersial, bukan. Dia untuk penelitian. Berarti ada yang besar penelitiannya, kayak misalnya apa di Serpong itu kan sampai sebuah besi itu sampai 5 ya, sampai 5 itu 10 megawatt. Ya, kalau misalnya di apa di Bandung yang 1 sampai 2 megawatt. Teknologinya jauh, misalnya teknologi yang di paling apa paling bawahnya Islam hampir sama ya Jogja lah ya mau Jakarta teknologi udah teknologi cukup maju di situ ya bedanya beda cukup generasinya jauh sekali bedanya dia ini apa kalau sebagai mediatornya adalah air ya kalau tadi kan grafit ya nah ini nah ini kita lihat jadi uh, kita lihat sini bahwa air biasanya seluruh sehingga seluruh bahan bakar terendam air nah ini kita bisa sih apa dari ini apa oh, air sini ada air. Nah, ini, coba saya lihat dulu ya. Hmm, ini, eh, 3 2000.
Hmm. Ini. Ada ya? Oke. Ya, ini 32.000 nih. Oke. Hmm. Yang 32.000 kelihatan nggak? Eh, ini ada, masih ada atau nggak ada? Yang 32.000 ada, Ada, Pak. Berapa? ada ya. Oke oke. Yang ini yang 32.000 sih. Ya, oke. Ya. Nah, ini, nah ini kayak, tapi ini ada air penuh, full, ya, full air di sini. Jadi ini apa? Jadi kalau orang kita lihat ini nggak ada pembatas, kayak sumur ada ya. Nah, ini nggak ada. Ada sih betul apa kayak 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 apa kebencanaan ya. Ya, misalnya kayak lubang ya. Lubang udah. Kita kalau misalnya kecemplung ya udah. Ini apa? Bisa apa? Bisa langsung cut off semua tuh. Ya, saya kita mengingat paling sampai ke 1-2 meter ya. Tapi nggak boleh sering kita ke sana. Kalau nggak kita lama-lama bisa kena radiasi. Jadi kan radiasinya cukup tinggi di sini. Ya di sini cukup tinggi radiasinya. Ya, kita nah, 32.000 ya. Nah gitu. Ya, jadi untuk 32.000 ini contohnya pada apa? Pada yang di dia ini biasa. Ini digunakan untuk apa? Untuk apa? Penelitian. Ya, penelitian. Jadi apa? Tidak komersil. Ya. Nah, dari hasil penelitian inilah mereka bisa menjual. Ya, misalnya ada iodium, misalnya bentuk kodok, misalnya apa untuk yang eh, apa, apa untuk apa untuk yang ronsen ya, ya itu dari apa dari apa dari bahan di sini. Jadi, harga untuk apa untuk pengukuran juga kan yang pada perlu mereka mau apa dugaan-dugaan yang apa digunakan untuk pengukuran kan lebih apa lebih stabil. Nah, kemudian untuk apa untuk pengawet makanan. Jadi banyak ada lagi yang misalnya apa untuk ukuran itu adalah yang apa yang manfaatnya dari penelitian. Jadi itu bukan bentuk apa energi yang dihasilkan sih. Jadi reaktor itu adalah bukan apa energi yang dihasilkan reaktor itu bukan untuk listrik enggak. Ya, itu untuk yang lain. Begitu. Ya ini. Ya, nah, ini ketika ini Mas. Ini uh, agak ya ketika kita masuk ke dalam situ, dalam reaktor di situ. Nah, pas kita masuk itu sudah baru mau operasional karena ada beberapa tahun vakum. Kenapa? Karena ada yang rusak reaktornya. Maka dengan vakum mereka apa tetap penelitian tapi bukan berkaitan dengan reaktor tapi yang lainnya, tentang lingkungan, tentang apa biologinya, tentang apa mineralnya gitu. Jadi misalnya mineral ini ada thoriumnya, nah dia mereka bisa misalkan situ. Nah itu apa walaupun reaktornya sudah apa ada kerusakan, tetap harus jalan penelitiannya. Jadi tidak ada berkaitan apa dengan uh, kerugian yang mengalami penurunan atau reaksi-reaksi inti nggak ada di situ. Ya karena reaktornya kan ini ya ada kerusakan di situ.
Nah, setelah setelah apa? Setelah jalan baru mereka menggunakan yang setelah on mereka bisa manfaat lagi untuk yang lainnya. Ya gitu. Jadi walaupun pernah mati sama beberapa tahun, tetap penelitian tetap jalan. Ya, ada yang bagian mineralnya, ada yang bagian tumbuh-tumbuhannya atau biologinya, ada yang bagian yang apa, yang ronsennya masih ada ya, ada lingkungannya gitu. Jadi ada banyaknya bidang-bidangnya yang masih bisa digunakan pada batan di sini. Ya, nah ini sekarang lagi berkembang ya tentang eh, nano ya, nano partikel. Kalau ada nanopartikel, ya, maka ada juga namanya nanofluida. Nah, kita di sini ada berapa sih ininya pendinginnya? Pertama adalah apa? Gas ya, gas pakai grafit. Ya, kedua adalah air mendidih. Ya, air mendidih. Kalau misalnya kita ganti dengan D2 boleh nggak? Boleh, tapi biasanya untuk yang lebih komersil ya. Karena apa menghasilkan neutron yang lebih tinggi daripada yang air mendidih ya gitu ya. Ini apa untuk air mendidih jadi air ya generatornya ini ya tentang ini. Ini nano fluida gitu ya. Kenapa? Karena uh, bahan bakunya itu dia apa ukurannya sampai 10 nano ya. Nah, kecil sekali jadinya. Karena sampai 10 nano. Jadi apa udah artinya dia lebih padat kan ya, lebih padat, lebih kecil dan dia kalau lebih kecil artinya dia bisa apa menariknya lebih banyak, ya lebih banyak. Misalnya asal kalau yang kemarin bisa 1.000, dia bisa 100.000. Ya kan lebih banyak kan menarik apa menarik panasnya lebih banyak. Nanti dia bisa mengendalikannya lebih apa ya, lebih aman daripada yang 1.000 gitu ya. Bisa 10.000 kan bisa aman. Jadi dia tidak semua sih di apa dipakai tapi bisa mengendalikan lebih. Kalau misalnya ada tiba-tiba kan sampai 2.000 gimana? Nah, 1.000 kan bisa jebol. Ya tiba-tiba panasnya 2.000 kan 1.000 jebol. Nah kalau 10.000 kan masih bisa, bisa dikendalikan masih masih terkendali. Ya, jadi ini perkembangan sekarang untuk pendinginnya adalah banyak yang menggunakan sebagai nano nuklida fluida ya. Nah, 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 dia ini pengantar panas ya. Nah, artinya dia apa kalau air kan dia ini ya terbatas ya. Ya, karena dia ukurannya kan ukurannya besar. Kan ini artinya dia apa lebih renggang ya. Ini kan renggang. Ini jarak antara molekul satu dengan molekul lain kan enggak artinya ada jumlahnya kan tidak banyak dibandingkan dengan yang padat. Tuh, akibatnya untuk apa eh, mengantarkan panas ya itu lebih sedikit dengan apa? Yang panas yang tidak serap itu kan dengan yang kemana-mana, ya kan sedikit karena dia tidak ada neutron, nah. Tidak ada neutron yang berlebih, tidak ada neutron sama sekali. Ya, artinya dia tidak begitu cepat kan. Kalau dari itu kan tidak begitu cepat hasilkannya. Nah, kalau misalnya pada nanokuda ini dia cepat ya fluida. Jadi dia sudah apa sudah. Nah, jadi apa dia sifatnya udah apa ini ya apa berupa padat ya padat. Jadi dia apa lebih lebih apa lebih rapat ya. Artinya dia bisa mengantar panas lebih cepat daripada air. Air kan jauh, ya, air kan jauh. Artinya dia tidak begitu. Jadi dia panas yang dihasilkan oleh apa pendingin air itu jelas lebih sedikit daripada yang oleh nano beda di sini. Ya, itu kan yang pendingin air itu teknologinya tahun 60 70 ya. Iya kan sih udah tahun lama banget teknologinya. Nah, kalau ini kan udah nano, artinya nano dia udah tahun 2000-an. Ya, tahun 90-an nah dan tahun 2000. Jadi artinya sudah lebih tinggi teknologinya dan generasinya lebih tinggi generasi tiga orang. Nah lebih tinggi kalau yang itu kan kepada ketiga kan generasi dua ya, dua. Jadi ini lebih lebih bagus ya apa dalam hal pendingin. Nah ini perlu kan pendingin jadi kalau nggak sih ya
kita nggak kalau penelitiannya nggak jelas ya, wah itu resikonya berat sekali. Nah, oleh itu maka ketika kita membuat reaktor nuklir itu ada apa di tender. Nah, itulah yang banyak perusahaan-perusahaan yang bisa membuat PLTN di sini. Ya, dengan macam-macam apa kelebihannya. Kira-kira bagaimana? Kenapa demikian? Karena itu kalau misalnya dia bisa ya membangun PLTN si A gitu ya bisa membangun PLTN Indonesia maka seterusnya dipakai dia. Misalnya hasilnya bagus, ya bagus kan banyak makanya yang bangun dengan dia punya. Nah, kan mereka berlomba-lomba. Yang penting nembus pertama itu harus betul-betul bisa tembus ya dengan dengan speknya sendiri. Biasanya itu kalau speknya itu, tapi kita misalnya 1 juta dolar ya, nggak kayak apa yang biasa kan gitu ya. Jadi misalnya dapat 100 juta apa tendernya, tapi yang kepake cuman dikasih berapa? 60 juta. Ya, jawabannya 100 juta. Terus kebayang ya, misalnya apa um, tender dengan kualitas 100 juta beda dengan 60. 100 juta benar kena 10 juta ya. Pajaknya paling 10 sampai 12 juta. 85 juta. Jadi artinya dengan 85 juta dia kira-kira untungnya berapa? Misalnya 20 juta ya. 65 juta itu udah, ya, udah bagus sekali. Kalau misalnya yang sekarang dapat 60 juta tapi mau dibagi-bagi lagi. Tapi ini ada 60 juta belum keuntungan dia. Belum pajaknya. Udah apa? Jadi tinggal 40 juta bayarnya. Berapa? 70, 90. Nah, hampir separuhnya kan kekuatannya. Nah itu yang terjadi ini. Ya, saudara dia ada proyek, dia kan di Mepo, nah, dia yang punya proyek, ya DTB kan, itu berapa 2 miliar 3 miliar. Nah, ke ITB-nya Pak ambil kebendaharanya full, ya tidak ada potongan, ya kasih pajak ya, jadi dapatnya ke 2,7. Kaget tentunya, kok bisa 2,7? Pokoknya ambil, dan saya udah ngomong ke bendaharanya tidak boleh dipotong apapun kecuali pajak. Negara 2,7 lah. Betul, dia juga nggak mau. Maunya 2,7 harus full. Hasilnya apa? Luar biasa. Ya, bagus banget hasilnya. Biasanya tuh ada 3, paling 1,5 dapat. Gitu. Jadi dengan ya gitu. Ya, artinya kalau misalnya nggak ada korban kan bagus banget hasilnya. Ya, sampai itu dia ngomong gitu. Betul nih Pak segini. Bapak nggak dapat, Bapak nggak mau. Mau dikasih, nggak dikasih, nggak mau. Ya, dia pengen tahu betul emang bagusnya. Wah, sesuai dengan spek. Ya, begitu. Itu apa yang kita lihat sini dari sekarang ya. Kalau misalnya pada PLTN itu tidak ada, ya, ya seperti itu. Karena ini beda kalau PLTN mah risikonya kan wah ini nyawa ya. Kalau misalnya pada jembatan atau apa sih nggak begitu inilah ya. Karena kan sifatnya dia tidak tidak besar ya. Harusnya kalau ini kan besar sekali sampai berapa area berapa kilometer persegi area yang kena di situ. Nah, jadi untuk tender misalnya 10 juta dolar, paling nggak yang untuk bayar pajak segala tinggal 9 juta dolar itu cukup dipakai. Misalnya mereka untung 2 juta, jadi 7 juta mereka buat. Gitu. Kalau misalnya kita tinggal tinggal 7 kan mau berapa lagi dapatnya kan kejarnya kan makin turun kualitasnya itu yang dijaga supaya mereka nggak mau, ya gitu, mereka nggak berani potong sampai segitu. Jadi itu yang yang eh, terjadi demikian, ya. Jadi tapi banyak, tapi katakan tadi yang dikerjakan sama saudara saya itu satu banding 1 juta mungkin ya, dibanding 10.000. Itu betul-betul kaget ya, yang apa ya,
yang kontrakornya. Kaget, kok bisa Pak? Gitu ya. Padahal dari ITB loh. Intinya apa? Kontraktor dari ITB. Mereka sampai udah tahu mereka ya. Ini palingnya kualitas yang paruhnya gitu ya. Ini pas kasih 10 ya udah mereka dapatnya itu Pak yang terjadi sekarang ya. Nah, mudah-mudahan untuk apa sekarang ini makin lama makin tidak ada lagi apa ya potongan-potongan yang LB luar biasa lah ya. Kalau misalnya potongan wajar ya misalnya apa misalnya kena pajaknya ada fee-nya misalnya fee-nya udah jelas misalnya 2,5% udah ini 2,5% jadi semua artinya apa kita dari mereka perhitungan bahwa dengan maksimum 20% pajak semua udah semua 80% mereka bisa kerja. Nah mungkin untungnya 20% ya gitu. Jadi udah lega tuh ya. Itu dengan 60% sampai 65% tuh bisa bagus sekali hasilnya. Ya, gitu. Itu apa yang terjadi di sini. Kalau di mana di swasta beda lagi ya. Biasa beda lagi. Jadi swasta ini misalnya guys 100 juta ya. 100 juta tuh misalnya. Nah, kalau di swasta bisa jadi gini ya. Kemungkinan gini. Tetap 100 juta ya. Dinaikin gitu. Jadi 125 juta. Tapi kualitas 100 juta aja lebih tetap bagus ya. Standarnya 100 juta kan, tapi naiknya sedikit apa untuk yang lain-lain di situ. Jadi kalau misalnya negeri kan enggak, ya turunin kalau misalnya swasta dinaikin. Hasilnya jauh lebih bagus ya. Tapi pengeluaran juga jauh lebih besar daripada yang di negeri di situ. Kalau swasta lebih mudah ya. Karena kan tidak mulai beberapa lapis itu cuma langsung ke apa bandara langsung bayar. Gitu. Nah, paham. Itu apa yang terjadi ini pada pembuatan reaktor nuklir ya. Jadi kecil sekali untuk saling kong kali kong. Karena resikonya dia nggak mau ambil resiko. Yang membuatnya nggak mau ambil resiko. Ya, tinggal sekolahnya dia nggak mau. Ya udah mendingan nggak ikut. Pada nggak ikut semua. Oh nggak berani. Nggak ada artinya sampai di bola kan ya nanti bisa. Namanya udah apa jelek ya. Itu apa yang perlu diperhatikan tentang apa tentang kondisinya sekarang. Ya, ini yang dari tahun 30-an ya akan dibangun reaktor rencananya. Ya, kan tahun 2024 ya 5 7 tahun aja. 7 tahun 5 tahun lagi akan dibangun untuk PLTN. Nggak tahu di mana PLTN di Kalimantan di Kalimantan. Karena Kalimantan kan kekurangan energi ya. Terus kan dia makanya batu bara yang besar ya, tapi semuanya dialihkan ke Jawa dan Sumatera. Di Kalimantan tuh industri tuh betul kecil sekali. Tegangan tuh nggak sampai 22 nol. 160 karena udah apa sudah over gitu ya penggunaannya udah 80 sampai 90%. Jadi misalnya di PL ini koma 100 makanya udah 80 sampai 90 dia kan udah kecil sekali kan bagusnya sampai 60. Jadi artinya dia bebannya tuh nggak terlalu berat gitu ya artinya kalau beban tuh berkaitan dengan tegangan sering mati. Oleh karena itu banyak sekarang di apa di Samarinda atau di apa di Balikpapan itu ya, mereka menggunakan apa generator. Di rumah depannya gak ada apa generator genset ya gitu. Wah, malam-malam ini apa redup lah kan dua-dua nolnya kecil kayak apa kayak kan waktu itu tak mau gitu ya kan waktu itu tak mau. Nah itu kan yang kan masih batu bara itu besar di dunia itu besar ya Indonesia besar sekali kan batu bara Indonesia kan tapi kok gitu ya. Nah itu apa yang terjadi ya. Nah ini sekarang kita lihat sih tadi adalah tentang apa tentang apa yang ini ya dia apa ini dari apa dari Batan ya Prof Dani ya dia tentang apa tentang bicara tentang nanopartikel. Ya dia mengembangkan nanofluida untuk apa untuk pendinginnya ya di sini. Nah ini kita apa ada generasi ya di sini. Ada generasi sampai keempat ini nanti keempat ini tahun sekitar 3 4 tahun lagi lah kalau keempat sini. Nah ada generasi kedua X1 di sini dia sampai apa tahun berapa ya sampai 1960 ya. Sampai 60 ya. Ya 60 ya.
10. Jadi ini apa? Ini pada apa? Nah nih, ya, ini maksud pada ini apa? Pada Chernobyl ya. Ini nih, kan ini apa? Untuk pendinginannya pakai nih, pakai maksud. Ya pendinginnya. Ini pada tahun apa generasi pertama. Jadi Chernobyl pada generasi pertama karena dia apa? Dia tuh apa meledaknya pada tahun 80-an. Nah ini kan dia dibuat pada tahun 60-an. Ya, kalau dibangun. Nah, kemudian makan ini pakai grafit ya. Ya, ini guys yang pertama pakai grafit, yang kedua pakai nih. Nah, pakai hmm, nah kalau ini pakai ini ada apa? Pakai air di sini. Ya dekat pantai kan ya, pantai. Nah, kalau misalnya ini adalah dengan eh, apa nih? Hmm, nah, ini pakai lebih canggih lagi. Nah, ini udah mulai apa? Mulai pakai pendinginnya pakai D2O juga di sini. Nah, ini yang paling ini kan pakai apa? Pakai moist ya. Jadi apa untuk limbahnya ini kan masih banyak ya. Bukan limbah, bukan limbah udaranya, tapi limbah yang lainnya. Ya, misalnya apa dari ATK-nya ya atau dari hasil bahan bakarnya ya dan lain-lain di sini. Itu besar limbahnya. Nah, memang ini sedikit. Nah, pada generasi keempat sini dia limbahnya menjadi sedikit ya. Kenapa? Karena dia sifatnya ini apa dia lebih apa lebih safety ya. Nah ini yang kedua adalah yang kita di sini adalah highly economic. Jadi besar sekali manfaat untuk ekonomi. Ya, jadi ini udah ini udah ada nano nih. Nah ini nano ini belum ini baru nano. Ini untuk apa nano berida di sini. Nah bahan bakunya bahan bakarnya itu kebanyakan dari thorium. Ya thorium bukan mengandung thorium. Gitu. Ya jadi untuk apa untuk generasi kita itu untuk generasi-generasi tahun 30 atau 2030 itu udah keempat ya. Nah, jadi apa yang akan dibangun ya kalau jadi kita generasi keempat ya dengan apa dengan thorium sebagai bahan bakarnya. Dari kita bisa nggak buat thoriumnya? Ada sih kalau mau kita buat tapi nggak bisa ya karena sifatnya dia ada bahan bakarnya untuk PLTN kan ya. Jadi betul-betul sangat reaktif. Gitu. Nah untuk apa untuk membuatnya harus ada pengkayaan itu ya pengkayaan daripada nuklir itu tapi susah pengkayaannya ya hanya beberapa negara yang diakui yang bisa disetujui pengkayaan karena dikhawatir ini kalau negara berkembang kayak tuh pengkayaan aja ya nanti takutnya dibuat untuk apa untuk militer ya. Kayak Korea Utara itu kan dia bisa sampai pengkayaan apa uh, ini ya apa bahan-bahan bakar sampai dengan demikian menghasilkan suatu apa gila yang sangat-sanat reaktif ya ada apa untuk contohnya apa untuk pada penggunaan nuklir sini kalau karena udah punya nuklir ya udah ada ini dibantu sama Soviet ya yang punya Pakistan yang India punya orang Islam tuh yang punya Pakistan doang Iran nggak tahu ada nggak tahu nggak ya Pakistan udah ada ya oh, India udah berapa berapa ini dia udah siap India ini yang ada tuh ya Rusia Inggris, Prancis, ya Amerika, gitu ya. Jadi nggak semua sih negara yang punya, ya, tapi udah cukup Inggris, Prancis saja. Ya kalau di Amerika udah banyaknya. Jadi nah, maka hanya beberapa negara yang punya nuklir di sini. Kalau di timur ya Soviet ya. Dulu ada Ukraina tapi kan sekarang lagi ini perang dengan nuklir di sini. Itu apa yang terjadi ketika ini apa pada generasi keempat sini. Ya, kita belum bisa sih buat tahun ini. Walaupun ada apa ada bahannya ada belum bisa untuk menjadikan dia suatu bahan bakar yang untuk buat PLTN maksud. Ya berarti karena pengkayaannya itu betul-betul luar biasa ya dan tepatnya ketika dia sudah selesai pengkayaannya nah kan harus dibawa lagi kan ke situ ya nah gitu. Itu masih apa masih nah, ini 2030 kan ya. Jadi kita kalau kita pakai yang
tender itu pada nggak sifat semua. Ada beberapa tender kan ada dari Eropa, dari Amerika, dan Rusia juga banyak yang tender untuk pembuatan PLTN di sini. Nah, kalau mereka tembus, nantinya untuk selanjutnya kemungkinan dari mereka semua. Ya, ini misalnya 10 mungkin dari mereka 4 atau 5, 4 udah bagus. Ya, yang ini kan baru banyak tuh bagi-bagi. Nah, ini satu-satu, kalau misalnya dari ini yang pertama-tama mungkin bagus misalnya jadi. Kita ada banyak loh untuk buat nanti PLTN-nya, udah banyak. Bukan satu aja. Ya, banyak. Begitu. Ya, tapi udah persiapan kita kan baru berapa puluh tahun, udah hampir 80 tahun ya. 70 tahun, 60 ya. Ya, kita 60 tahun lah. 70 tahun. Udah apa, udah persiapannya. Dari zamannya Presiden satu saya presiden ke 8. Bung Karno udah ada ya. Tahun 60-an kan. Nah, jadi artinya zaman Bung Karno sampai sekarang itu ya mereka kan jalan sih jalan cuman jalan pelan gitu ya. Nggak, ya apa enggak. Ya, karena banyak resikonya kan kita kenapa gini? Mungkin karena apa ada banyak yang lain sih kita ya, misalnya air, misalnya angin, misalnya apa panas. Itu di Waduk Cirat tuh ada solar cell luasnya sampai nomor 3 di dunia. Solar cell di apa di Waduk Cirata itu nomor 3 di dunia. Berapa yang dihasilkan cukup besar, berapa puluh mega. Ya, nomor 3 di dunia setelah nomor satu dua di Cina. Ya, ini kan cukup apa ada alternatif yang lain di sini. Yang lain. Nah, bisa juga nanti apa untuk yang apa untuk yang angin. Baik. Kita belum angin belum sampai ya, tapi baru sampai ke apa ke solar cells. Air juga banyak air untuk apa untuk uap itu adalah batu bara. Ya. Nah sekarang di Eropa udah batu baranya udah dibuka lagi. Jadi apa tenaga listriknya dengan batu bara udah dibuka lagi. Kenapa? Karena gasnya dan minyaknya di stop oleh Rusia. Ya, yang mereka bingung mau beli di mana. Akhirnya mereka paling mudah adalah mengembangkan batu bara lagi. Ya, dibuka lagi batu bara. Walaupun polusi ya, dia mereka dengan risiko ya. Mungkin selama 3 atau 4 tahun mereka pakai batu bara. Kan murah, kemarin. Dan untuk membelinya juga nggak susah. Ya, di Indonesia kan banyak nggak beli di sana. Jadi apa? ah, Aman. Kita misalnya mereka ke apa? Kita ke lewat merah juga nggak ada apa-apa. Ya, aman-aman aja. Kalau misalnya orang lain kan sama Janjiruan kapannya, pertama nggak? Ya, misalnya tanker ada Pertamina yang besar sekali, mau minyak misalnya dari apa? Dari Arab Saudi mau ke Indonesia, yang apa? Lewat itu aja, jalan. Ya, nggak akan ngapain. Ya, setahu bahwa ini kita Indonesia, ya, tidak akan apa-apa. Aman ya. Nah itu apa sampai baru generasi keempat di situ. Ya. Ini sampai ini ya. Ini ada transisi ya. Ini generasi ketiga ini transisinya. 3 plus. Ya. Hmm. Yang bedanya adalah apa? Ini apa untuk kerjanya ya? Bedanya adalah ini. Apa kalau PLTU ya bahan bakunya atau energi yang dihasilkan dari batu bara. Energinya kan untuk apa? Untuk memanaskan ini apa eh ketel uap dipanaskan ini kerja nah ini generator uap generator uap sini dipanaskan sama semua prosesnya baik air maupun apa uap dan maupun yang lain itu ini sama semua ya yang bedanya adalah sumbernya ada yang air ada yang batu bara ada yang nuklir nah yang nuklir itu adalah kalau misalnya air kan besar sekali kan intinya apa ah, tenaganya apa bendungan besar sekali kan. Nah, kalau apa batu bara juga kan bertonton ya, bertonton. Sedang itu cuman cukup dengan 50 kilo. Bendungan bertonton, ribuan ton per bulan, per tahun. Kita kan 50 kilo dengan 100 kilo mungkin 5 tahun. Ya, ini kan jauh sekali bedanya. Untuk pemanfaatannya, ya, pemanfaatannya ini untuk PLTN itu besar sekali.
Apa? Karena bahan bakunya nggak banyak. Jadi 50 kilo, 6 sampai 100 kilo tuh dipotong kecil-kecil. Ya, jadi put kayak kayak kemarin kan di Jaskin bahwa itu adalah kecil-kecil. Supaya tidak, jadi kalau misalnya satu 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 kan itu apa kayak bola gitu ya dibuat jadi itu ya udah nggak ada yang kendalikan. Ya, meledak. Nah, semua sama. Yang bedanya adalah suplai panasnya. Ya, ada yang dari uap, ada yang dari batu bara, ada yang dari air, ya, gitu. Ya, ada yang dari apa PM, solar ya, ada. Gitu. Semua apa bedanya di situ. Dari apa? Dari panas energi yang dihasilkan. Ya, ada yang dari batu bara, ada yang dari air, ya dari apa berupa terjunnya dibuat apa dibuat airnya sampai terjun sampai 100 meter atau gimana nanti bisa menggerakkan turbin di situ ya. Nah, ada lagi yang apa dari air, dari batu bara, dan dari uh, solar ya, dan BBM, ada lagi yang dari angin, ya, angin, oh, angin sih langsung ya, angin dan apa dan solar saya udah ada langsung gitu ya. Gitu. Tapi no. Dari sini, ini nuklir nih ada apa? Nah, apa manfaatnya? Ini kan bersih dia, ya, green. Ini kalau kan ini kan bisa apa? Merusak ya, itu bara ya, merusak apa lingkungannya. Ya nggak sama. Ya, ini merusak lingkungan semua. Oh ini enggak. Nah, di dalam itu kita nggak akan merusak lingkungan. Ya, kenapa? Karena untuk pembuangan juga tuh ketat sekali. Ya. Jadi misalnya kita apa mengerjakan sesuatu ya, misalnya apa di reaktor itu tiba-tiba apa kita harus menggunakan tisu atau apa ya, atau misalnya menggunakan pulpen di situ. Nah, kemudian apa ada yang jadi kena ya, misalnya kena apa kena uh, bahan nuklir sih atau kena nuklir ya maka dia tidak bisa dipakai lagi jadi nuklir ke sampah tapi udah ada tempatnya gitu. Jadi ketika udah apa udah banyak ditumpuk dalam satu drum ya drum saya berapa drum nanti baru dikirim ya kemudian ke Batan Pong yang akan diolah lagi menjadi apa yang bisa dibakar bisa dibuang ke alam di situ. Ini betul-betul apa nggak kayak PHTU ya. Jadi kalau misalnya sisa apa TU-nya kalau misalnya apa udah nggak pakai buang aja gitu ya. Misalnya perintah salah buang, buang, buang. Kalau misalnya di sana nggak hati-hati ya. Misalnya di situ buang, buang aja. Ini, itu apa yang bedanya di sini. Ya walaupun sama ya inisiasikan ini bisa baik uang, baik air, baik misalnya BBM. Ya itu apa yang terjadi demikian. Ya bedanya adalah apa asal usulnya. Ya satu aja dari suatu benda yang mempunyai radiasi ya atau yang tidak ada radiasinya mana yang baik ya malamnya ya, masalah ini adalah kenapa sekarang udah mulai uh, apa sudah mulai orang ini kan bagaimana ini membuangnya di mana kan udah ada tonnya berton sudah apa bahan bakunya bukan berton paling juga kira-kira 50% ya saya itu olah kembali menjadi bahan baku yang bisa diakan kembali jadi diperkaya lagi ya di Perancis ya diperkaya di Perancis nah kalau yang namanya masalah adalah apa bawanya itu bisa dari Jepang ke Perancis kan harus pakai air pakai kapal kan ya kapal laut banyak yang apa yang protes gitu ya itu gimana lagi jalan terus ya. Nah, ketika sampai tengah-tengah laut yang gelombang besar, dalamnya sampai misalnya 1.000 2.000 meter, ada atong kan mereka bukan tidak hanya membawa itu kan, bahan bakar juga yang lain nih bawa, yang ya apa ya, yang apa sampah yang bawa, nanti tinggal jempolnya kan, kalau kan, ya dibuat bang berat jadi mereka langsung apa langsung tenggelam, udah, apa yang ada yang lihat nggak ada yang lihat, ya gimana, ya, gimana, jadi sebut bisa, jadi artinya apa? Ah, peluruannya bisa hilang? Enggak. Bahkan ketika apa terjadi misalnya apa udah karat kan ini keluar kan ya tetap dia meluruh ya kayak uranium misalnya apa udah bukan misalnya yang lainnya tetap meluruh ya
apakah ada pengaruh terhadap habitat lingkungan? Ya ada sih ya, ada pengaruhnya ya. Nah, terutama pada hewan ya, hewan. Jadi kita hewan itu sudah terkena radiasi dan karena pas kita makan ya ada radiasinya, misalnya apa ada neutronnya atau apanya. Nah, risikonya lah udah kanker, kanker kulit, kanker apa getah bening, kanker darah, atau lain sih. Makin banyak ya, tapi kalau misalnya kita kondisi fit itu nggak kena. Ya, kalau misalnya kita nggak fit baru kena. Jadi itu ya apa yang tergantung kondisi kita fit atau enggak. Kalau nggak fit ya, ya inhalasi aja. Gitu. Ini apa kasusnya? Kita harus hati dalam kenapa dalam kondisi kesehatan kita ya. Ini teman ya, teman itu keluarga itu kena kanker. Ya kakaknya dia di sini nggak kena. Dia ketat sekali sama ibunya. Ya, bu ini kasih obatnya. Betul dia jaga banget sama ibunya. Ya, sama ibu sore-sore itu dia dia kan sendiri yang nggak kena. Ya, dia betul-betul apa jaga di apa diingatkan kamu ini kak ini pokoknya betul-betul sangat-sangat peduli sekali ya karena dia berkaitan pendidikannya berkaitan dengan kesehatan. Nah ketika ada satu masalah ya masalah dia merasa dia dihianati oleh teman-temannya langsung down ya down banget karena dia dihianati oleh teman-temannya sendiri ya teman-teman sendiri dihianati langsung drop kan karena dia yang duluan meninggal dibandingkan dengan saudaranya. Mas saudaranya udah lama ya cepat sekali sampai setahun gitu kena kanker masa getah bening. Hmm, ya fisik down kan ya turun kan ini dia langsung ya, keluar tuh. Hmm, gitu itu apa yang perlu diperhatikan kalau misalnya apa kondisi jaga kondisi masih muda ya supaya jangan banyak orang malam lah ada beberapa kondisi yang kita harus tetap jaga batas. Dan kemudian ini apa yang jangan lupa kalau misalnya kalian rasa kopi ya kopi jangan kopi saset kopi yang ini yang kopi hitam ya segelas itu tiap pagi kopi hitam segelas yang bukan kopi bukan yang apa yang asli ya misalnya apa aroma espresso atau apa misalnya apa dari yang untuk kopi kopi giling ya atau yang dari apa gunung gunung apa dari Garut ya jadi ada apa ada beberapa yang kalau yang asli itu bisa ada yang mencegah terjadinya apa ya stroke ya jantung ya Alzheimer ya Parkinson itu banyak banyak apa untuk mencegah ya atau misalnya udah kena ya minimal dia bisa mengurangi ya mengurangi ya, mengurangi apa itu karena pertama dia stresnya ya jadi dia bisa mengurangi stres gitu. Ya untuk apa untuk kopi ya jangan tapi kopinya ya kopi pahit ya jangan kasih gula itu sehari satu aja untuk gelas itu bisa mempengaruhi tubuh. Jadi jangan sampai 10 gelas ya. Maksimum 2 gelas lah. Ya, itu apa sedikit ya tentang apa tentang ini partai ini. Ya, kalau misalnya kita kuat ya nggak apa sih. Ya, kalau misalnya kita apa karena radiasi, kalau misalnya kita kuat badannya, ya aman-aman aja ya. Fit ya. Tiba-tiba kita drop ya udah siap aja. Ini ya Pak, tentang hipertensi. Nah ini apa yang rektor ya. Ini daya, ini atau daya ini apa sih? Oh energi listrik ya. Ini nah, ini. Nah, nah ini apa kalau yang energi listrik sini, jadi kan kita kan ada apa kan namanya apa namanya itu kan ada macam-macam ada yang apa untuk yang pembuatan yang kedokteran, ukuran pembuatan ganda yang diperlukan untuk apa penyakit gondok atau apa yang untuk kedokteran, untuk apa untuk industri ya dan lain di sini tuh kan beda ya dengan penelitian full penelitian. Ada yang campuran penelitian dan itu semi ya. Ada lagi yang khusus untuk apa? PLTN, listrik. Nah, itu beda-beda. Nah, itu kalau listrik sini sama dengan yang uap, sama dengan yang air. Dia apa? Dia energi yang diperlukan harus besar supaya dapat apa? Supaya dia menghasilkan apa? Bisa
memanaskan ketika uap. Tapi energinya itu bedanya dengan yang uap air kan jelas. Uap air mah sudah tentu ya misalnya jadi nggak bisa susah untuk naikkan lagi kan ya. Kalau misalnya pada reaktor pada apa, nuklir cepat bisa naikkan satu itu bisa. Nah, saat pendinginan masih stabil, naikkan cepat dalam waktu setengahnya untuk nggak sampai setengah jam udah naik kan. Ya, jadi energi yang dari sound itu besar sekali. Ya, sedangkan kita misal turbinnya baru 20%, tambah lagi bisa sampai 80% ya nggak ada masalah. Mereka apa berkembangnya di situ. Ya, karena kan netron. Ya, jadi oleh itu maka dikendalikan netronnya gitu dengan nama menggunakan bata kendali di situ. Dan serap ya. Artinya apa? Listrik yang dihasilkan itu harus besar juga kan ya. Misalnya apa? Misalnya 60 ke 70 kalau cuman di bawah 100 megawatt ini udah bahkan sampai ribuan. Nah, ini cuma berapa kilo? Ini 70 kilo, 80 kilo. Nah, gitu. Tapi untuk menghasilkan ribuan watt dalam waktu ya tahunan lah ya. 4 tahun, 5 tahun. Baru diganti lagi. Gitu. Ya, itu apa untuk yang energi listrik. Listrik ini besar sekali. Jadi dengan demikian apa? Maka untuk pendinginnya atau mediatornya beda lagi. Yang tetap bawa dengan barang kendali, tapi untuk mediatornya beda. Ya ada yang apa pendinginnya ada yang ini kan sekarang tuh pakai apa? Pakai yang nanofluida kan. Nanofluida. Jadi dapat dibatang kendali itu, tapi dia ada artinya dia apa? eh, Pendinginnya itu betul ada di batang kendali. Ya, tapi di dalamnya ada apa? Ada nanofluida, ada yang lain. Jadi sifatnya udah nano. Ya, dibatangin bukan nano juga. Jadi apa? Untuk sekarang untuk apa? Untuk reaktor nuklir itu ya dia tidak besar sekali, kecil. Ini komponennya sama dengan yang dua kali, tiga kali sama yang besar, yang generasi ketiga. Jadi sekarang makin kecil tapi makin makin apa? Makin hebat ini ya. Ada hasil. Ya, gitu. Jadi kalau dulu misalnya mobil kan rata-rata 1000 hampir 2000 ya 1800 1500 sekarang enggak. Ya, cukup dengan 1500 atau misalnya bahkan sampai 1000 itu turbo gitu ya. Sama dengan 1200. Nah, 1300 itu karena udah turbo. Nah, itu ini kan sampai 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 mesin sampai kecil ya. Karena kenapa? Karena ada teknologi nano terlibat dengan maka bisa dipres mesinnya. Ya. Nah, di Jepang itu dikembangkan. Tetap dia, kenapa dia segan untuk membuat apa dari listrik? Kenapa? Karena spare partnya udah dibuat full dia. Maka investasi spare partnya besar-besaran. Nah, itu maka dia akan tetap jualan. Itu yang apa? Yang BBM kenapa? Karena spare partnya udah besar-besaran sekarang. Ya, apa udah investasinya besar-besaran. Jadi kalau misalnya betul habis mobil itu ya udah mereka bingung. Ya, dari kemana nih? Oh, ini apa? Mobil yang dari BBM. Nah, gitu. Ya, jadi tapi kita lihat kalau listrik juga hati-hati ya. Sekarang udah cukup lumayan. Ya, listrik ini cukup lumayan. Ini listrik maksudnya cukup lumayan apa ini? Oh, untuk harganya ya. Ya, mungkin perlu ingat lagi bahwa misalnya kita beli mobil 450 juta listrik. Nah, masalahnya apa? Ketika baterainya rusak, ya, habis itu yang diganti berapa? 350 juta. Itu baterainya 300 juta. Nah, jadi kita hati-hati sekali kalau kita beli mobil bekas. Ini baru 2 tahun mah masih awet. Belum tentu, mungkin 6 bulan kemudian jebol baterainya udah. Kita beli misalnya dapat 300 juta atau 250 juta, ketika gantinya kan berapa? 300 juta, jadi 500, 500, 500, 500, 500 juta. Harga mobilnya cuma kalau yang baru berapa? 450 juta, 400 ya. Lebih apa? Lebih murah kita beli yang baru daripada beli yang second. Ya karena masalahnya adalah baterainya. Ya, masih mahal. Ya, baterainya. Belum sampai ke bisa jadi kayak model apa kayak kayak chip ya kayak apa kayak ada soketnya tuh ini atau ganti gitu ya kayak kami ada kan pakai soket kan kalau misalnya pakai soket semua jadi apa tinggal tarik ganti gitu kan di apa sekarang kan gitu kan apa di apa di sirkuit ya sirkuit board itu bagusnya pakai soket kan barang nggak pakai soket kenapa karena kalau nggak pakai soket kan tinggal tinggal diganti
Mereka gitu ya, dia artinya nggak bisa, ya kan tidak, kita tidak perlu beli yang satu set kan, ya perlu yang satu biji aja. Bisa satu set bisa 1 juta, kita beli cuma biji mungkin cuma 50.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya ditambah kan susah bahwa dibuka. Paling nggak yang namanya ahli bisa ya. Bisa dibuka. Tapi ya itu emang punya keahlian khusus untuk membuka fast liquids. Nah itu apa yang sekarang demikian. Ya, gitu. Jadi uh, untuk kamu dari sisi PLTN sini ya, maksud gue perhatikan sini masalah itu. Ya, masalah apa untuk keamanannya, keamanannya. Supaya kita dapat bermanfaat dari sini dari benar sini. Ya, manfaatnya kemudian kita lihat dari apa dari keamanannya. Nah, gitu ya. Kita masih belum bisa karena itu karena masih masih begini kita masih bisa pakai uap loh. Masih bisa pakai air loh. Masih masih bisa apa? Pakai pel, pakai apa solar cell. Masih bisa. Ya, gitu itu apa yang pikir untuk membuat apa daripada karena resikonya besar. Misalnya ketika tutup gimana? Nah, ketika jadi apa pencemaran gimana? Nah itu, ya itu yang lagi di apa digodok ya, digodok bukan digodok, digodok supaya dapat apa jalan yang keluar bagaimana seharusnya, bagaimana mulai tahun berapa kita mulai pasnya berapa. Ya gitu aja ya. Jadi apa ini habis ini siapa? Halo? Pak Habis Jasman ini siapa? oh, udah masuk belum? Belum, Pak. Belum jam 8 ya, aja soalnya. Benar, Pak. Oh ya oke deh ya. Jadi terima kasih ya. Nanti saya apa saya share ya ininya ini ya. Ini panasnya tadi ini terakhir nih proses. Ini ya nih. Nah, ya, jadi kita lihat sini dia ini kita rangkuman di sini rangkum ya rangkum di sini dia ada uh, PC ya hasil PC dan panas yang luar biasa di sini ya. Nah, maka panasnya itu apa dikendalikan oleh pendingin ya. Nah, ya, pendingin ya pendingin sini. Nah, apa ini akan dihasilkan untuk membantu ini apa dia panas ini apa untuk masalah apa ya? Ya, digunakan untuk apa membuat turbin ya gitu. Ya, jadi ini apa dimanfaatkan untuk semua ini turbin ya memutar generator. Oke, jadi energinya di apa digunakan apa untuk ini air ya air. Nah, OBD ini ada apa? Ini ada khusus jadi energi di uap air nanti pakai namanya kita uap ya di apa batu generator nanti bertubi nanti untuk apa untuk ya, jadi kalau misalnya apa peralatan besar sekali maka dengan demikian untuk powernya itu nggak ratusan ribuan ya sekali ini ribuan watt. Nah, watt jadi misalnya apa di Kalimantan tuh cukup bagus ya. Jadi masalah adalah dia di tengah-tengah atau di pinggir laut. Tengah-tengah ya risikonya kalau misalnya ada masalah ya susah juga untuk apa di apa di ini. Jadi kalau misalnya dekat sungai ya, sungai besar ini kan bisa juga sebagai 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 apa untuk dimadamkan memadamkan itu apinya sungai. Itu tapi risikonya ya radiasinya besar sekali. Ya, kayak Fukushima kan besar sekali radiasinya karena itu udah 11 tahun ya, udah 13 tahun. Ya, 13 tahun Fukushima. Kerasa ya. Ya, baik. Apa dari saya cukup sekian. Nanti saya akan share apa untuk materi di sini. Nah, terima kasih perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ini tunggu ya, jangan keluar dulu ya. Ya, Iya, tunggu Pak Pak. Jes. Ya, Pak Jes masuk nggak? Masuk, Pak. Sama Masuk ya. Pak Oke ya. Syamsuddin. Oke ya. Ini belum masuk Pak Jes ya? Belum kan? Belum Belum, ya? Pak. Belum ya. Oke, makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Kakak. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak.